Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in nalahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati segenap masyayikh dari jajaran Mustasyar, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ngawi, juga para masyayikh yang ada di kepengurusan Suriah PCNU Kabupaten Ngawi, wabil khusus kepada Rais Suriah Bapak Dr. Kiai Haji Mustaqim Dip Is MPDI, kepada segenap pengurus Tanfidiyah, terutama yang terhormat beliau ketua kita yang sama-sama kita banggakan, Bapak Haji Rudin Wahid, bapak-bapak para kiai dari Suriah MWC Suriah Ranting se-Kabupaten Ngawi, bapak-bapak ketua Tanfidiyah MWC dan Ranting se-Kabupaten Ngawi, semuanya saja yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan rangkaian acara setelah tadi kita telah mengadakan musyawarah kerja dengan waktu yang kurang lebih 1 jam, tentu tidak atau kurang memuaskan, tapi minimal kita telah mempunyai gambaran dan panjenengan telah memberikan respon dan memberikan apresiasi, memberikan tambahan-tambahan pandangan. Kita nilai itu bentuk kecintaan panjenengan semua terhadap organisasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini, agar organisasi ini betul-betul semakin baik penataannya, programnya terukur, dan memberikan kebaikan dan kemanfaatan, selalu mempunyai relevansi untuk Kabupaten Ngawi. Alhamdulillah tadi sudah. Nah, selanjutnya pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan sarasehan. Sarasehan dengan tema memperkuat peran Nahdlatul Ulama dalam kurung Kabupaten Ngawi dalam program pembangunan daerah. Sarasehan dengan materi ini sebenarnya idealnya kita hadirkan sebelum acara musker, idealnya. Tapi karena pakar yang kita hadirkan masih di satu titik, beliau belum bisa hadir di waktu yang kita jadwalkan, akhirnya waktunya kita undur, dan biar waktu yang awalnya tetap bermanfaat, muskernya kita dahulukan. Mengapa mestinya kita hadirkan agak awal? Karena ini menjadi bahan baku
implementasi rancang bangun program kerja tahunan yang PCNO susun. Ya, dengan mendengarkan orientasi para pakar, kita akan mendapatkan pandangan yang lebih komprehensif lah, kira-kira seperti itu, lebih utuh dalam melihat persoalan-persoalan yang dihadapi oleh PCNO Kabupaten Ngawi. Bapak-bapak yang kami muliakan, ini sambil menunggu, karena kita mau menghadirkan dua narasumber. Yang pertama adalah Bapak Haji Oni Anwar STMH, dan yang kedua adalah Bapak Dr. Dwi Rianto Jatmiko MH MSI. Beliau Bapak Dwi Rianto Jatmiko sudah hadir, tapi belum mau naik ke panggung, masih menunggu soulmate-nya yaitu Bapak Oni yang masih dalam perjalanan menuju ke lokasi. Jadi kira-kira kita tunggu sebentar, ya. Nanti pada waktunya beliau di sini nanti kita kasih waktu. Bapak-bapak, kira-kira formatnya nanti tidak memungkinkan untuk diadakan dialog ya. Seandainya harus ada, itu paling 1 atau 2. Karena waktu kita habis ini nanti persiapan gladi untuk pelantikan. Ada istirahat, sholat, makan, habis itu gladi untuk pelantikan. Ini saya sampaikan biar nanti panjenengan tidak tidak membuat catatan-catatan yang kira-kira nanti akan dilempar kepada narasumber, tidak terlalu banyak lah, kira-kira seperti itu, karena waktunya juga sangat terbatas. Saya diminta oleh PCNO untuk memandu adanya acara sarasehan kali ini ya. Ini sebagai pengantar sambil narasumber hadir. Ya. Nanti sebelum narasumber menyampaikan, kita akan mendengarkan sepatah 2 patah kata dari Bapak Ketua PCNO biar menyambungkan program kerja PCNO dengan kira-kira apa yang akan disampaikan, termasuk gambaran panesia atau resep manjur agar peran Nahdlatul Ulama di Kabupaten Ngawi ini dalam konteks pembangunanisme itu bisa maksimal. Bapak-bapak yang kami hormati, kita melakukan sedikit brainstorming bahwa organisasi kita Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi Jam'iyah Ijtimaiyah dan Diniyah. Oke, saya lanjut ya. Di pesantren kita, bapak-bapak, kita sering membaca atau beberapa kita sering membaca kitab politik berjudul Al-Ahkamus Sultaniyah, karangan Al-Mawardi. Seingat saya di paragraf pertama di kitab itu dijelaskan bahwa Al-imamah maudhu'atun li khilafatin nubuwah
li khirasatiddin wa siyasatid dunya, bahwa kepemimpinan itu adalah searus sejalan substitusi pengganti peran kenabian yang hadir untuk menjaga eksistensi agama dan mengatur dunia. Kitab ini hadir katanya itu untuk membendung runtuhnya Daulah Bani Abbasiyah. Kitab ini kitab politik. Ini sengaja kita hadirkan, dan dulu seingat saya kitab ini menjadi rujukan dalam bidang politik yang dianut oleh kaum Nahdliyin. Kalau dalam bidang akidah, syariah, akhlak tasawuf kita sudah mengenal, dalam bidang siasah itu dulu pernah menyebut kitab ini yang menjadi rujukan. Nah, karena kita tidak hidup atau tidak ada negara Islam, sementara kitab ini hadir dalam kerangka konsepnya kira-kira negara Islam, maka kitab ini sedikit banyak mempengaruhi struktur, konsep, tata kelola, organisasi keagamaan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Maka kita mengenal sebenarnya di NU ini tupoksi dari organisasi kita ini adalah organisasi sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Jadi istilah ini mirip dengan apa yang dikonsepkan oleh Al-Imam Al-Mawardi. Ini saya florkan sebagai brainstorming agak awal untuk nanti sebagai pengantar kira-kira kenapa kita harus menghadirkan narasumber yang sekarang ini. Mengapa kita harus menghadirkan narasumber yang dalam tanda petik beliau lagi melakukan running untuk pemilihan bupati dan wakil bupati. Pentingnya apa? Kira-kira seperti itu. Nah, karena organisasi kita itu mindsetnya kira-kira mendekati seperti itu, maka NU itu tidak bisa lepas dari konstruksi pemerintahan. Dari pusat ya, hingga sekarang ya, dari pusat NU tidak bisa melepaskan diri dari pemerintahan. Di NU tidak ada istilah oposisi. Di NU itu tidak ada istilah oposisi. NU itu konsepnya adalah partisipasi. NU mempunyai kesejarahan yang panjang sebagai salah satu pemilik saham adanya NKRI, bahwa salah satu panitia BPUPKI beliau Kiai Haji Ahmad Wahid Hasyim adalah dari Nahdlatul Ulama, dan panitia ini merumuskan sebentuk negara yang akhirnya disebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, posisi NU bagaimana? Posisi NU dengan pemerintahan itu kira-kira kayak sepasang mata uang lah, kira-kira seperti itu, akan terus terangkai. Akan terus terangkai. Konsep pola hubungannya adalah partisipasi. Maka kita hadirkan kedua figur kita, kedua pakar kita, pakar politik, pakar ekonomi, pakar pembangunan, pakar demokrasi, pelaku demokrasi di Indonesia, untuk memberikan masukan-masukan idealnya NU itu PCNU Ngawi ke depan itu seperti apa. Jangan akan bertanya, loh ini outsider, ini dari dunia luar, mereka bukan warga NU. Bukan warga NU, bisa jadi benar, bisa jadi tidak benar, gitu ya. Tapi bahwa mendengarkan masukan dari luar untuk kebaikan organisasi kita ini menjadi penting. Apalagi orang yang kita mintai masukan ini nanti kira-kira akan memberikan sumbangan kebijakan ya,
kebijakan, pendanaan dan seterusnya kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Hari ini bisa jadi beliau kita posisikan sebagai ashabul haq yang akan memberikan orientasi, tapi setelah coblosan nanti beliau adalah ashabul qoror yang setiap tanda tangannya itu memberikan implikasi-implikasi kemaslahatan yang luar biasa, bukan hanya kepada Nahdlatul Ulama tapi juga kepada warga NU, warga Kabupaten Ngawi secara umum. Ini pertama yang ingin saya sampaikan. Ini kok Yuswira teko-teko. Oke ya, ini kayaknya beliau sudah akan datang, ya, jangan terlalu lama. Materi kita ini adalah memperkuat peran NU dalam program pembangunan daerah yang kita hadirkan Bapak Oni Anwar Harsono dan Bapak Dwi Rianto Jatmiko, yang kemarin beliau ini adalah Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ngawi. Masih, cuti, ya. Kata Pak Kasubag TU, beliau masih Bupati cuman cuti. Ya. Masih Bupati ya, cuman cuti, kira-kira seperti itu. Nah, ini cuti melawan bumbung kosong. Saya enggak kampanye, melawan bumbung kosong. Ya kira-kira bagi kita itu ya harus mensukseskan lah, ya, mensukseskan yang ada orangnya, kira-kira seperti itu. Ini enggak kampanye ya, maksud saya ini logika kita biar anak dan nyambung aja lah. Oke, untuk membuka adanya acara Sarasehan ini, marilah bersama-sama kita buka dengan bacaan umul kitab. Nanti langsung sebagai pengantar diskusi saya pasrahkan kepada Ketua PJNU untuk menyambut. Lihadhi niyah walikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Semoga dengan bacaan umul kitab membawa lancarnya acara Sarasehan pada kesempatan kali ini, hasilnya bermanfaat untuk organisasi kita. Langsung saja sebagai pengantar umum adanya Sarasehan, saya persilahkan kepada Ketua PCNU Bapak Haji Rudi Triwahid untuk memberikan kata sambutannya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati hadirin hadirote enten mboten nggih. Oh ada, hadir berarti hadir di luar. Rahimakumullah. Acara ini sebenarnya tadi sudah diceritakan panjang lebar oleh Pak Maksun bahwa idealnya memang ini terlebih dahulu sebagai bahan pertimbangan untuk kita menyusun program. Tapi dibalik juga enggak apa-apa. Kita sudah menyusun program, kemudian kita sinkronkan dengan program pemerintah. Nanti sama. Nanti ini karena Sarasehan setelah Muskercap 1, maka nanti ini namanya sinkronisasi program PCNU Ngawi dengan program pemerintah wis ngono lah. Karena tadi disebut bahwa Mas Oni masih bupati dan Mas Hanto masih wakil bupati, hanya cuti. Maka itu di Sarasehan nanti adalah itu, sinkronisasi program PCNU dengan programnya pemerintah. Tak woco-woco ternyata podo. Jadi kaya di lembaga pengembangan pertanian misalnya, itu tak woco ning programe dinas pertanian kuwi podo. Banyak samanya. Nah,
dari sini misalnya contoh satu program itu, satu nomenklatur program, maka pemerintah harus berterima kasih kepada NU. Nah, wujud terima kasih itu ya hanya tidak dengan ucapan matur nuwun PCNU Ngawi. Nah, ikulah ucapan terima kasih ini ranting kepada PC. Lah iki bupati terima kasih pada PCNU kan ya cara berterima kasihnya tidak hanya dengan ucapan. Karena ini tanggung jawabmu. Kita ini membantu. Maka ucapan terima kasihnya tidak cukup dengan ucapan. Harus ada komitmen apa agar program ini bisa efektif berjalan. Programnya bupati sebenarnya, kita membantu. Nah, ini di Sarasehan ini jadwalnya kan sampai jam 11.30 ya. 11.30 kita jangan tersandra oleh seseorang. Tetap jalan aja sesuai jadwal. Jadi nanti jadwal kalau sudah ini sudah 11.30 belum ini? Lebih ya? 11.27, 11.30 kita istirahat, isoma. Nah, sambil jalan nanti setelah isoma beliau datang, misalnya kok ada waktu ke pelantikan hanya 1 menit, ya kita kasih ngomong 1 menit. Nah, ngomongnya diatur 1 menit biar efektif. Beliau kita suruh ngomong, kita mohon untuk ngomong, ya saya biayai semua kegiatan PCNU. Lah selesai kan? Oh, intinya itu. Jadi gitu ya, sepakat begitu ya? Ya, nanti ini kalau jamnya isoma, kita isoma. Nah, nanti misalnya kok masih ada jeda 1 jam ya isomanya ya, nanti masuk lagi sesuai dengan jadwal yang ada itu. Tapi ini udah datang belum ini? Oh, sudah OTW jalan kaki. Nah, kita toleransi 15 menit. Kalau 15 menit belum nyampe sini dan nyampaikan itu, ya kita isoma dulu. Jadi kita jangan tersandra oleh apa-apa, NU ini besar. Tersandra dengan, apalagi misalnya tersandra dengan ketua jenenge Rudi, apa kuwi. Jadi nanti misalnya ya, ini program yang Karangjati tadi penyangsikan misalnya. Iso gak program sakmono kayak dilaksanakan. Dalam setahun ini nanti kita ada evaluasi 4 bulanan. Jadi PCNU akan melakukan evaluasi kinerja pengurus cabang itu 4 bulanan. 4 bulan kita evaluasi, keluar scoring nanti. Jadi namanya A ini kok nggak pernah hadir belas rapat, nanti skornya keluar 0 misalnya. Jadi jenenge ngabdi itu kan harus menyediakan waktunya untuk NU. Kalau nggak ada waktu, tenaganya silakan untuk NU. Kalau nggak bisa tenaga, waktu, pikirannya untuk NU. Kalau nggak bisa itu ya duitnya kanggo NU. Terakhir misalnya dia tokoh, ya ketokohannya itu jaringannya jariakan untuk NU. Nah, nek belas 55-nya enggak itu, ya enggak layak jadi pengurus. Jadi 4 bulan nanti kita evaluasi, keluar skornya per pengurus itu. Dari 5 kategori penilaian kinerja itu. Keluar. Nah, udah kita beri peringatan di 4 bulan pertama. Kalau tetap peringatan 4 bulan kedua, tetap begitu 4 bulan berikutnya ya kita usulkan reshuffle ke PBNU. Pengurus itu harus diganti karena tidak memenuhi standar sebagai pengurus. Begitu. Nah, setahun begitu, saya yang mengevaluasi pengurus. 2 tahun kok tetap nggak bisa jalan, berarti saya yang harus dievaluasi. Saya harus mundur dari ketua PCNU. 2 tahun kok gak bisa melakukan apa-apa. Itu berarti yang dipertanyakan adalah mandatarisnya. Saya harus mundur. Berarti saya gak pecus mimpin PCNU Ngawi.
Ya mburo isih gelem mundur apa ora gak ngerti aku. Jadi wis ngono ya, gampangane ngono lah. Nah itu gambaran saya mengelola jam'iyah yang kita cintai ini. Sekali lagi ini jam'iyah yang luar biasa besarnya, kekuatannya luar biasa. Lagi-lagi jangan sampai tersandra oleh figur, oleh orang, jangan tersandra oleh itu. Ini organisasi yang keramatnya luar biasa. Kok tersandranya 1-2 orang remeh men. Udah 15 menit belum? Dari saya ngomong tadi 15 menit toleransinya sudah belum? Oh 5 menit lagi. 5 menit ini saya harus ngomong 5 menit atau berhenti saya ngomong? Ngomong terus? Engko ya kudu enek ongkos sih ngomong terus ya. Jadi itu. Terus tadi ada yang menyaksikan bisa nggak dilaksanakan, coba itu koreksi satu-satu. Jadi sebelum jadi dokumen ini Pak, saya panggil satu persatu itu per lembaga untuk presentasi program dan harus bisa dilaksanakan. Kalau enggak ya harus dicoret. Setelah itu program yang sudah diusulkan oleh lembaga-lembaga itu, kemudian kita membuat tim penyelaras program-program yang ada. Kita godok selama 3 hari berturut-turut, jadi ada 7 orang tim, 3 hari tidak boleh pulang sebelum selesai draft ini dan harus masuk akal. Kalau jenengan teliti satu persatu, insya Allah masuk akal semua dan bisa dilaksanakan. Karena sudah melalui tahapan screening yang sedemikian ketat. Nah tentang anggaran yang ketemu 3 atau 4 miliar per tahun itu, selain kita juga sudah menghitung itu, dan sebagian besar anggaran itu ya ada di panjenengan sedoyo ini. Duitnya wong NU itu luar biasa kayak nek dikumpulno. Hah? Oh adzan lho iku wisan. Adzane gak krungu. Oh iya silakan. Silakan masuk. Selamat datang Pak Oni dan Mas Santo, waktu Anda 10 menit untuk ngomong. Yo tambahin 5 nggih, 10 menit nggih. Dalam kur mainkan. Ahlan wa sahlan bihudurikum Mas Soni Anwar Harsono dan Mas Dwi Rianto Jatmiko sebagai pakar pembangunan, pakar perencanaan, pakar politik dan pakar pemerintahan Kabupaten Ngawi. Pokoknya inti ini. Core of the core. Kasih aplaus. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya rawuh. Oke. Karena beliau berdua sudah hadir di tengah-tengah kita, langsung saja kita persilahkan. Sebelumnya saya ingin memberikan informasi bahwa kedua narasumber kita hadirkan untuk memberikan materi sarasehan
dengan tema memperkuat peran Nahdlatul Ulama dalam program pembangunan daerah. Tadi Ketua PCNU telah memberikan pengantar 2 kali ya. Yang pertama tadi sudah. Ini langsung saja kepada kedua beliau untuk menyampaikan saran-sarannya materi sarasehan pada kesempatan kali ini. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo. Diparingi 10 menit soalnya waktunya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk ngawi yang senantiasa ramah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la muridin yawaddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratan taramin, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para sepuh bini sepuh yang hadir, yang kami hormati seluruh jajaran, mulai dari Ketua Tanfidiyah, pengurus, Roy Surya, juga seluruh Tua MWC, Tanfid dan Surya, MWC yang hadir, seluruh Bapak Ibu sekalian, tamu undangan yang berbahagia, yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, kesempatan siang hari ini kita bisa kembali bersilaturahim dalam acara sarasehan dan juga pelantikan PCNU Kabupaten Ngawi yang insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu rintangan apapun. Amin. Salawat salam senantiasa terlimpah curah pada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita terus diberikan kekuatan, senantiasa istiqomah menjalankan seluruh syariat dan sunnahnya sehingga kita benar-benar layak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, tamu undangan yang berbahagia, yang pertama tentu kami mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh keluarga besar PCNU Kabupaten Ngawi yang sudah menyelenggarakan prosesi dari pelantikan dan juga sarasehan kesempatan siang hari ini yang dibarengi dengan ini musyawarah kerja, musyawarah kerja cabang, sampun nggih Gus tadi ya, dan alhamdulillah acaranya bisa dipersingkat 1 hari. Tapi yang esensi bagaimana inti daripada kegiatan ya yang berkesinambungan ini memberikan kemanfaatan bagi seluruh warga masyarakat khususnya di Kabupaten Ngawi. Izin kami menyampaikan karena dulu saya dan Pak Wabub, ini Pak Wabub alhamdulillah hari ini bertepatan dengan ulang tahun beliau. Alhamdulillah ini pas nih Pak Tua Tanfidiyah ini golek dino ya pas nih. Pas ulang tahunnya Pak Bupati ini para kiai sepuh seluruhnya hadir, mangke doanya yang luar biasa kagem Pak Wabub nanti nggih. Berusia 17 tahun. Pinten Pak? 53 nggih. 53 tahun. Nggih, kami izin menyampaikan bagaimana tanggung jawab nggih dalam visi misi Bupati Semesta Berencana periode yang pertama. Ini kami juga ingin sampaikan kepada Bapak seluruh keluarga besar PCNU Kabupaten Ngawi sampai ke jajaran MWC dan Ranting terkait target visi, capaian visi misi. Awal kami menjabat Jalan Mantap Kabupaten Ngawi ini berada di posisi 65%, dan alhamdulillah di penghujung tahun 2024 Jalan Mantap Kabupaten Ngawi sudah di atas 95%. Itu yang pertama. Yang keduanya bagaimana pendidikan kita
Dulu beasiswa kuliah anak-anak kita ini per tahun rata-rata bagi 30 sampai 40 anak antara 300-an juta rupiah. Alhamdulillah sekarang kita sudah bisa memberi beasiswa kepada anak-anak kita yang kuliah, 600 orang anak-anak kita bisa kuliah di beasiswa pemerintah, dan insya Allah tahun depan bisa menjadi 800 anak-anak kita yang kita beri beasiswa kuliah. Dan perbaikan sarana prasarana pendidikan, juga bagaimana komitmen Madin kita, seluruh pondok pesantren yang ada di Kabupaten Ngawi, bagaimana pola-pola pendidikan karakter di pesantren juga kita support lewat bantuan keuangan daerah. Itu juga terus kita akan tingkatkan sinergi kolaborasinya. Yang ketiganya bagaimana kesehatan. Alhamdulillah Kabupaten Ngawi sudah Universal Health Coverage UHC di atas 95,8%. Itu berarti seluruh warga masyarakat Kabupaten Ngawi hanya dengan KTP Ngawi mereka sudah bisa mengakses kesehatan gratis. Jadi bagi yang belum punya BPJS cukup tunjukkan KTP panjenengan yang KTP Ngawi itu langsung BPJS-nya on. Jadi untuk kegiatan BPJS kita sudah Universal Health Coverage. Terus kemudian bagaimana kemandirian pertanian ramah lingkungan berkelanjutan. Karena 70% masyarakat Kabupaten Ngawi ini berprofesi sebagai petani, buruh tani, pedagang bidang pertanian, yang itu juga menjadi perhatian konsen kami dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Kabupaten Ngawi. Memang kegiatan ini, program ini tidak populis ya, tidak seperti charity, bantuan, BLT dan lain sebagainya. Justru program ini bagaimana kita mengajak para petani kita ini mandiri, bersemangat untuk memiliki kemandirian. Alhamdulillah dengan semangat kemandirian para petani-petani kita, Kabupaten Ngawi ini tahun 2022, 23 dan 24 ini diberi penghargaan oleh Presiden dan Kementerian Pertanian. Ini sebagai kabupaten dengan tingkat produktivitas padi tertinggi nasional 3 tahun berturut-turut. Nah, jadi tidak hanya menyelesaikan problem bagaimana pupuk susah, pupuk mahal dan lain sebagainya, tapi bagaimana kemandirian itu bisa dijalankan dengan pertanian ramah lingkungan, tanahnya kembali subur, daya dukung tanah kembali baik, terus produktivitasnya kembali meningkat, dan ada profit margin yang cukup. NTP petani kita sudah di atas 140%. Jadi ini yang kemudian kita kejar, masih 18.700 hektar. Target kita ya seluruh pertanian di Kabupaten Ngawi yang 50.000 hektar itu juga menggunakan pola-pola pertanian ramah lingkungan berkelanjutan. Yang selanjutnya bagaimana akselerasi percepatan investasi ada di Kabupaten Ngawi. Alhamdulillah kita sudah memiliki mall pelayanan publik, ya, aksesibilitas terkait perizinan juga ada kemudahan. Di tahun ini kita masuk 12 perusahaan multinasional yang secara 2 tahun berturut-turut investasinya di atas 1,8 triliun. Ini juga loncatan yang luar biasa, yang sebelumnya per tahun rata-rata cuma 400 miliar. Ini 2 tahun berturut-turut sudah di atas 1,7 triliun. Ini nanti di 2025 insya Allah akan menyerap kurang lebih 27.000 karyawan yang ada di Kabupaten Ngawi. Jadi ini bagian komitmen kita semuanya, saya dan Pak Wakil Bupati dalam mengakselerasi pembangunan. Jadi visi semesta berencana ada 3 poin penting. Yang pertama berdaulat dalam bidang politik, yang keduanya berdikari bidang ekonomi, yang ketiganya
berkepribadian dalam kebudayaan. Nah, dalam tema Sarasian ini bagaimana nanti dalam visi misi Bupati ke depan, peran stakeholder pemangku kebijakan wabil khusus keluarga besar NU Kabupaten Ngawi ini bisa menjadi bagian ya, terus bisa menjadi bagian ya dalam dakwah kepada umat, menjadi bagian dalam pembangunan dan bisa mengakselerasi, memberikan percepatan-percepatan dalam program-program yang ada di Kabupaten Ngawi. Jadi kami yakin dengan kepengurusan yang baru, insya Allah ya, kita akan bareng-bareng bersama-sama bersinergi, berkolaborasi, mewujudkan apa yang menjadi niat dan hajat baik kita semuanya. Mungkin itu Bapak sekalian yang sangat kami hormati, kurang dan lebihnya mohon maaf. Nasru minallah wa fatkun qarib, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparannya. Ini tidak afdol kalau Mas Anto, Bapak Dr. Dwirianto Jatmiko juga tidak matur di hadapan kita semua. Barang 5-10 menit saya persilahkan monggo. 5 menit mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kang kula hormati para yai, para sepuh bini sepuh. Kang kula hormati Roy Surya PJNU, Ketua Tanbid PJNU beserta seluruh jajaran pengurus MBC, Ketua Ranting NU, lalu juga Badan Otonom NU sedaya yang hadir pada kesempatan ini. Mukadimah dari Pak Bupati, saya ingin nambah sekedik terkait dengan dari menarik tema muker cap niki. Jadi NU Dikdaya Masyarakat Sejahtera. Maka Pak Bupati kula mengajak seluruh elemen Nahdlatul Ulama untuk bagaimana kita semua, karena di Kabupaten Ngawi tentu saja masyarakatnya adalah masyarakat Nahdlatul Ulama, masyarakatnya NU, umatnya NU semuanya. Jadi kami berharap bagaimana seluruh peran dari umat NU ini terus bisa mewarnai di segala tingkatan pemerintahan. Karena saya kira sudah banyak sekali kader atau pengurus Nahdlatul Ulama ini yang mengisi di jajaran pemerintahan. Pramila saya mengusulkan tidak hanya pada tataran pemerintah kabupaten Mas Rudi, tapi juga di pemerintah desa. Ketua ranting yang kepala desa niku kathah. Ketua ranting NU, pengurus Nahdlatul Ulama yang di tingkat ranting juga banyak sekali. Maka potensi-potensi itu yang mari kita maksimalkan bersama. Bahkan kalau siap misalkan nanti secara khusus mari kita coba inventarisir kader-kader Nahdlatul Ulama yang berada di pemerintahan. Kita bisa mengambil peran di situ sehingga NU ini bisa terus mewarnai tidak hanya di tingkat kabupaten, tapi di pemerintah desa pun yang punya potensi terhadap pembinaan umat, terhadap segala sesuatu yang menyangkut tentang kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tema Mukercap NU niki. Jadi kula kinten ketika semakin banyak kader Nahdlatul Ulama yang ikut berperan dalam lapis pemerintahan yang ada, pasti akan semakin mempercepat terhadap perwujudnya kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ngawi. Lalu secara khusus juga dari tema yang kedua yang mengisi peradaban. Jadi ini juga sekaligus bagaimana kita semua disadarkan merawat terhadap bumi, mengisi peradaban. Ini menjadi bagian yang penting sekali. Karena khas kultur yang ada di Ngawi ini adalah kulturnya Nahdlatul Ulama. Kemajemukan kultur yang ada niki sebisa mungkin bagaimana kita jaga bersama.
di Kabupaten Ngawi agar keselarasan antara bagaimana kepentingan umat, bagaimana kepentingan terhadap pemerintahan, lalu hubungan ulama umarok terjalin dengan baik, lalu bagaimana tradisi-tradisi kultur di bawah bisa terjaga dengan baik. Menjaga kultur di bawah adalah merawat peradaban sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Nahdlatul Ulama. Kulo kinten itu, jadi kulo siap secara pribadi dan Pak Bupati untuk bagaimana kita memberikan peran serta terhadap kesejahteraan ulama ini melalui kader-kader Nahdlatul Ulama yang berada di seluruh lapisan termasuk di ranting. Ini yang banyak berada di pemerintahan baik sebagai kepala desa, perangkat desa dan lain sebagainya. Matur suwun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus kepada beliau berdua. Saya Pak Mangsun tambah 1 menit saja. Ini belum ada komitmen tadi kan. Jadi Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati yang non aktif sementara atau cuti tadi di penyusunan program itu ada pembiayaan. Nah, biayanya ketemu 3 sampai 4 miliar per tahun. Lah saya tadi agak ditertawakan lah sama MBC dan ranting-ranting. Poiso ngelek duit sak mono kae. Lah, enak bose kok aku tinggal tanya ke beliau, sanggup membiayai itu atau tidak? Silakan dijawab. Nggih. Jadi kula wong jawabnya terlalu halus mestine ya. Jadi monggo kita optimalkan. Jadi nek masalah 3 sampai 4 dengan berbagai kebutuhan mungkin tidak hanya dari sisi operasional saja tapi lebih bagaimana penguatan terhadap berbagai kelembagaan yang ada di Nahdlatul Ulama. Mestinya seperti itu. Jadi skema-skema itu juga insya Allah sudah kita pikirkan, sudah kita bahas. Bahkan beberapa waktu yang lalu itu sudah kita skemakan juga. Dan kita juga guyup. Jadi kita guyup, rukun melalui berbagai kader Nahdlatul Ulama, baik yang ada di anggota dewan, yang ada di pemerintahan dan didorong oleh Pak Bupati yang memberikan kebijakan, maka kami tentunya siap, Pak Bupati kula untuk bagaimana mengupayakan agar secara kelembagaan di Nahdlatul Ulama yang punya lembaga jumlahnya itu 18 itu lembaga induknya, belum di Ini mau dihitung kabeh bareng kuwi. Berarti kabeh jumlahnya sama kuwi. Nggih insyaallah siap kalih Pak Bupati kalih kula. Nggih. Cukup ya? Kita sudah mendengarkan bersama-sama komitmen beliau. Intinya beliau siap membackup pendanaan untuk suksesnya program kerja PCNO Kabupaten Ngawi. Kita kasih aplaus sekali lagi. Bapak-bapak, karena waktu kita sudah jam 12, ini baiknya gimana ini? Riponi? Isoma? Oh, badhe matur. Ini saya kasih kesempatan hanya 1 saja untuk matur di hadapan kedua pasangan kita. Monggo. 1 menit saja. 1 menit saja ya. Niki jan Pak Ketua Tanfid iki progresif tenan pokoke. Wis. Pokoke satset buat-buat. Nggih, mohon izin Mas Soni, Mas Santo. Kula namung meyakinkan mawon. Saya ini mrikono madhep. Niki saya cuma meyakinkan bahwa di tempat ini forum tertinggi Jamiah Nahdlatul Ulama. Sing nekseni mun mboten trima wong.
sing nekseni malaikat, nggih, sing nekseni para jin, banaspati dan lain sebagainya. Nak masoni ini pun komitmen kalih cabang NU, perlu diingat dulur-dulur, sudah komitmen, Mas Santo juga sudah komitmen. Lah saya mohon untuk mewakili dari seluruh Kabupaten Ngawi, lah niki njeng benar pilihan. Saya hukumi wajib menyoblos masoni kalih Mas Santo. 4 miliar itu mboten duit cilik. Niki nak NU nglumpukne sampai yaumul kiamah gak teko. Ngoten nggih. Pokoke nak sing gak melok masoni iki wis komitmen. Komitmen awake dhewe nak wis dibantu 4 miliar bahkan mungkin iso ditambahi 10 miliar dulu. Ning dengan catatan awake dhewe yo mriku duwe gawe awake dhewe jagong. Namung ngoten mawon komitmen kula. Lan nggih perlu diingat niku, sebanom-banomipun ayo nyengkuyung masoni rawe-rawe rantas, malang-malang putung, jeng tanggal pinten coblosane? 27 harus menyoblos Mas Oni. Pak Oni mboten kamen sing kampanye kula niki. Matur suwun. Mugi nyata keputusan niku komitmen kula saestu sak kanca, mugi-mugi bisa terlaksana dan terwujud apa yang dijanjikan oleh beliau Mas Anto dan Mas Oni. Terima kasih, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun nggih, niki sarasean selesai karena hasilnya sudah jelas. Untuk menutup sarasean ini kita minta doa kepada Rois Suriah biar ada keberkahan, hasilnya baik untuk kita bersama. Monggo, Mbak Rois. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha illahi ta'ala wa bisafati Muhammadin sallallahu alaihi wa al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu, ya Rabbana syukru kama yanbaghi li jalalika wa azimi karimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sholatan tunjina bil jami' ahwali wal afat wa taqdirana min hajat wa tuhhiruna min sayyi'at wa tarfa'u bina a'turjat wa tubayyana aslul ghayat min jamil khairati fil hayati wal mat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah al-Ahad as-Samad. Allahumma Rabbana la ta'lana bi majin hadza dhanban illa ghafarta wa 'aiban illa sarta wa la hamman illa farjta wa la mu'siran illa yasarta wa la jahilan illa 'alamta wa la auladan illa aslahta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahman bil maut wa maghfirat badal. Allahumma hawwin lana fi sakaril maut wa najina minan nari wa afwa bil hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub ya maulana innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Lirta al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara sarasean telah berlangsung dengan baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Oni dan
Mas Anto atas karawannya menjadi pemateri, menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Selanjutnya saya sebagai pembawa acara, sebagai pemandu acara, kalau dirasa di sana sini ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya marilah sarasian ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Auni dan Pak Anto, bisa kembali ke ruang transit. Bapak-bapak hadirin para kiai yang kami hormati, selanjutnya kegiatan kita adalah isoma. Bapak-bapak para kiai bisa mengambil konsumsi di luar. Setelah itu kita melaksanakan sholat sebagaimana petunjuk dari panitia.